Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 tentang panas dan perpindahannya. Di dalam tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang menyimpulkan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemudian, kita akan belajar interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang menjelaskan makna hak dan kewajiban bagi seorang siswa dan warga negara. Simak baik-baik video ini ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Jadi, penjelasan dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, jadi teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai fakta yang ada. Nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Berikut ini adalah contoh dari kesimpulan dua pernyataan. Nah, di sini ada dua pernyataan yang nantinya akan Ustazah simpulkan. Kita baca dulu bersama-sama pernyataan 1. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Nah, ditambah lagi dengan pernyataan yang kedua yang berbunyi panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya itu di sini kita menggunakan salah satu kata dari panas. Jadi yang dipakai satu aja ya. Nah, sekarang Ustazah punya contoh lagi. Nah, sekarang beda. Kesimpulan dari 3 pernyataan. Nah, yang pernyataan 1, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2 berbunyi, makanan diubah menjadi energi panas. Dan pernyataan 3 berbunyi, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, di sini dapat kita simpulkan atau kita ringkas. Dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Jadi anak-anak, interaksi itu apa sih? Nah, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, contohnya adalah gambar yang sudah Ustazah sediakan di video ini. Nah, di sini ada petani sedang membajak sawah ya dengan bantuan sapi. Nah, di sini manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam ya.
interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami seperti yang ada pada gambar di video ini ya. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Sebenarnya kita belajar hak dan kewajiban, tapi di sini Ustazah akan membahas dulu terkait dengan hak. Nah, hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang harus kita dapatkan, ya. Nah, hak siswa di sekolah adalah yang pertama, mendapatkan perhatian dari guru. Nah, seperti apa? Seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika anak-anak ingin bertanya. Ya, jadi kalau ingin bertanya, Ustazah pasti akan memberikan kesempatan buat kalian untuk menjawab pertanyaan atau bertanya. Kemudian yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran dari ustadz ustadzah. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Nah, anak-anak, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum, misalnya transportasi umum atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Jadi kita harus bertoleransi ya untuk menganut agama manapun sesuai dengan keyakinan kita. Dan yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pendidikan, seperti mendapatkan ilmu ketika anak-anak berada di sekolah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget pray on time, don't forget reading of Holy Quran.